Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 6 yang akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik dan juga kependidikan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sari Lestari dengan NPM 202122003. Di sini saya ditemani dua rekan saya yaitu Pati Amanullah dengan NPM 202122010 dan juga Rena Maulina dengan NPM 202122035. Selanjutnya, yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini ialah yang pertama, pengertian pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedua, tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan tenaga pendidik. Yang keempat, dasar hukum pengelolaan pendidik. Yang kelima, ruang lingkup pengelolaan tenaga pendidik. Yang keenam, hak dan kewajiban tenaga pendidik. Dan yang terakhir, tenaga pendidik yang dikatakan profesional dan berkualitas. Baik, selanjutnya apa sih pengertian pendidik dan tenaga pendidik? Pada Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Bab 12 tahun 2005 pasal 139, pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 6 Pasal 28 dinyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Aliyah, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Poin selanjutnya yakni tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun tujuan pengelolaan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas untuk yang pertama, mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri. Yang kedua, secara kesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis. Yang ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan, khususnya mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani, yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari human relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional dan pada setiap jenjang pendidikan sekolah itu sendiri. Yang keempat, bentuk kepemimpinan yang memimpin munculnya peningkatan produktivitas pendidikan sebagai paduan fungsi keefektifan, efisiensi, dan ekuitas atau keadilan melalui pengolahan tenaga pendidikan yang nasional dan profesional. Yang kelima, bentuk kepemimpinan yang menjamin kelangsungan usaha-usaha ke arah terwujudnya keseimbangan kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menyerasikan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem sekolah atau organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah atau organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pengelolaan tenaga pendidik, dasar hukum pengelolaan pendidik, dan ruang lingkup pengelolaan tenaga pendidik akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Pati Amanullah, saya persilahkan.
Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidik dan tenaga pendidik. Guru sebagai pendidik harus menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru sebagai pengajar, di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang up to date dan tidak ketinggalan zaman. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru sebagai pengarah harus mengarahkan bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru sebagai penilai, penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran dan paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan berhubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap aspek segi penilaian. Guru sebagai pelatih, di dalam proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam menentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Dasar hukum pengelolaan pendidik berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ruang lingkup pengelolaan tenaga pendidik. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen pendidik tenaga kependidikan terdiri dari seleksi, orientasi, dan penempatan. Untuk mendapatkan tenaga pendidik dan pendidik yang berkualitas serta memenuhi prinsip the right man on the right place, maka dilakukan kegiatan perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi, dilakukan dengan kegiatan orientasi dan penempatan. Yang kedua, pembinaan. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kompensasi, penggajian, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat, penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, serta cuti pegawai. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan bagi tenaga kependidikan. Pendidikan dan pelatihan dalam contoh memberikan kesempatan kepada guru-guru dan staf untuk mengikuti penataraan pelatihan, melanjutkan pendidikan, seminar, workshop, dan lain-lain. Kompensasi dan penggajian tenaga pendidikan. Tunjangan dan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kerja, rasa aman dan nyaman sehingga membuat pegawai betah dan menghasilkan ide yang tinggi. Tunjangan tersebut dapat berupa tunjangan yang langsung dibayar dalam bentuk uang atau pula dalam bentuk lain seperti asuransi koperasi. Selanjutnya ada kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan ke pemerintah atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Kenaikan pangkat diterapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya. Yang ketiga, pemberhentian dan pensiunan. Pemberhentian dan pensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Pemberhentian adalah suatu pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai hak dan kewajiban tenaga pendidik, serta tenaga pendidik yang dikatakan profesional dan berkualitas akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Rena Maulina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai hak dan kewajiban tenaga pendidik.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban pendidik adalah sebagai berikut. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berhak memperoleh: yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, kewajiban dari seorang tenaga pendidik adalah yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan suatu pendidikan. Dan yang ketiga adalah untuk memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, pada pasal 43, hak lain yang akan diperoleh oleh tenaga pendidik adalah promosi dan sertifikasi, yakni yang pertama, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Demikian hak dan kewajiban dari seorang tenaga pendidik. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional berkaitan dengan profesi, yang mana seseorang haruslah memiliki kepandaian khusus dalam menjalankan profesi tersebut. Sedangkan profesionalisme adalah suatu terminologi yang menjelaskan bahwa suatu pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang pekerjaan tersebut. Seseorang dikatakan profesional apabila ia telah memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja yang cukup baik dalam bidang pekerjaannya tersebut. Guru yang profesional haruslah memenuhi standar khusus atau kompetensi. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas profesinya. Selanjutnya, dalam pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang mana kompetensi profesional ini dapat diperoleh melalui pendidikan profesi. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan profesi adalah suatu pekerjaan yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, memiliki keterampilan, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu pendidikan. Dengan demikian, akan terbentuklah guru yang dikatakan profesional dan berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rena Maulina yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini. Menurut kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelesaikan tujuan individu dan organisasi. Sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.